Halo halo. Jadi karena kemarin Ami udah ngejelasin tentang apa yang ada di dalam camper van kita waktu spring kemarin, kali ini aku akan jelasin beberapa hal yang terkait tentang camper van tapi yang tidak ada hubungannya dengan interiornya. Yang pertama itu definisi dulu nih. Sebenarnya ada nih istilah-istilah motorhome selain camper van. Nah, sebenarnya camper van dan motorhome itu beda ternyata. Menurut website yang aku baca, ternyata kalau motorhome itu dia itu memang secara umum lebih besar daripada camper van. Kenapa? Karena motorhome itu dibangun memang khusus untuk sebuah kendaraan yang dipakai untuk menginap. Jadi road trip lah istilahnya. Sedangkan camper van itu dia lebih kecil karena memang dasarnya dia itu awalnya adalah van atau sejenis, kalau kita bisa bilang contohnya sprinter ya. Terus dalamnya itu didesain sedemikian rupa supaya bisa dipakai untuk road trip dan menginap di beberapa tempat. Yang kedua, listrik. Nah, jadi di camper van atau motorhome yang kita pakai kemarin spring itu sebenarnya ada dua sumber listrik. Yang satu akinya itu buat nyalain mobilnya, aki biasa kayak buat mobil gitu. Satu lagi itu akinya buat menghidupi alat-alat listrik yang ada di living room atau tempat ruangan kita tinggal ya. Jadi kayak lampu, terus kayak kulkas, terus kayak apalagi ya, pokoknya charging port kayak tempat ngecharge itu tuh punya sumber aki yang lain. Cara ngecharge-nya gimana? Nah, kalau yang ini itu bisa di-charge di holiday park atau tempat nginepnya camper van atau motorhome ini. Biasanya mereka nyediain kayak charging port itu untuk ngecharge baterai-baterai ini sekaligus nyalurin listrik. Nah, jadi kalau misalnya bisa nggak kita nginep tapi nggak di tempat yang nyediain charging port? Bisa. Cuman ya dengan baterai yang udah kita charge. Kalau kita nggak ngecharge berarti nggak bisa nyala. Itu sih. Jadi memang kadang-kadang ini penting nih kalau mau nge-trip camper van tuh harus mempertimbangkan kapan kita nginep di tempat yang ada charging portnya untuk nge-charge aki untuk ngidupin living room kita, sama kapan kita bisa ke hutan-hutan untuk nginep di yang benar-benar di alam gitu. Yang ketiga ini gas. Nah, kan pasti ada pertanyaan nih, oh kemarin Ami sempat masak di dalam camper van tuh. Terus kan kita camper van juga spring nih. Terus kan spring itu kan masih dingin nih. Ini apa hubungannya sama gas? Jadi ya semuanya udah pada tahu gas kan buat nyalain api. Jadi apinya tuh bukan api kompor listrik tapi kompornya kompor gas memang. Jadi kita punya gas itu buat ngidupin api, buat masak. Terus juga bisa buat heater. Jadi kita pakai heater karena dingin kan. Jadi ada sistem heaternya. Itu juga pakai gas kemarin. Terus juga gas itu dipakai buat ngangetin air mandi. Jadi kemarin itu bisa pakai air hangat tuh mandinya. Nah, itu ada gas. Di motorhome yang kita pakai itu ada dua tabung gas. Jadi kalau satunya habis di-swap sama satunya lagi. Kalau dua-duanya habis gimana? Nah, kemarin kita sempat kejadian tuh habis, terus kita ke gas station, ke pom bensin, kita tuker gasnya. Tetap bayar tapi nggak sebanyak kalau kita beli tabung gas baru. Gitu. Dan itu ada kewajibannya kalau kita balikin camper van, kita harus menuhin tabung gas yang kita pakai. Jadi kalau misalnya kita pakai dua habis, kita harus beli atau nge-swap itu jadi dua-duanya full. Nah, yang keempat ini terkait air ya. Jadi gimana caranya kita bisa mandi nih? Kan airnya tuh dari mana kan? Nah, sebenarnya sama, balik lagi kalau kita ke holiday park atau tempat yang kita parkir itu yang ada fasilitas-fasilitasnya itu, biasanya dia udah nyediain sumber air kayak keran gitu. Nah, kita ada tempat buat ngisi airnya itu di sisi sebelah kanan camper van yang kemarin. Jadi kita ngisi itu pakai air, dipenuhin, ada indikator di dalamnya, nanti kita bisa lihat seberapa penuhnya. Nah, habis itu kalau udah bisa deh buat wastafel, buat mandi, buat sikat gigi, itu bisa semua dari dalam. Dan air di New Zealand kan bisa diminum ya tanpa harus dimasak. Jadi sebenarnya aman-aman aja untuk minum dari wastafel yang ada di dalam. Nah, terus pembuangannya gimana nih? Pembuangannya kalau yang dari wastafel dan kamar mandi itu biasanya dibuang dikumpulin di kompartemen di sisi sebelah kiri camper van yang nanti dibuang dengan selang biasanya. Sedangkan kalau yang buang air besar, kencing itu dia ada kompartemen sendiri. Nah, itu nanti kita buang di dump station. Biasanya tempatnya sama untuk buang air bekas wastewater. Mereka nyebutnya wastewater buat mandi sama buat cuci tangan sama sikat gigi. Sama dump station itu biasanya buat hajat-hajat, terus buang air kecil yang lebih bau itu biasanya
tempatnya ada. Nah, setelah kita buang, kita kosongin, kita cuci air, biasanya kita masukin satu saset kecil warna biru. Itu sebenarnya untuk menghamburkan bau nggak enak dari hajat-hajat yang ada di kompartemen yang kecil tadi itu. Tambahan paling van itu punya kanopi, bisa dibuka kalau buat yang pakai camper van yang summer. Terus sama mereka kalau motorhome yang kemarin kita pakai ini, mereka tuh punya bagasi yang gede. Nah, di bagasi ini juga tuh biasanya udah ditaruh alat-alat pembersih kayak sapu. Terus habis itu ada ember buat laundry. Terus biasanya di dalam situ juga ada tempat tas yang isinya tuh kabel-kabel yang kita butuhin. Tadi kayak kabel buat isi air, kabel buat ngecharge listrik, terus sama satu lagi tuh kabel buat ngebuang wastewater. Nah, satu lagi yang ada di dalam bagasi kita itu adalah cairan yang buat di mix sama diesel. Jadi untuk isi bensin itu dia ada di sisi sebelah kiri dekatnya pintu penumpang. Nah, itu biasanya kalau ada indikator nyala, kita harus ngisi diesel sekaligus sama cairan ini. Paling itu sih yang mau aku sharing tentang ini. Kalau misalnya ada salah-salah, ya mohon maaf ya, cuman itu sepengetahuan aku kemarin. Nah, mungkin nextnya, karena kemarin kita pernah cobain camper van atau sprinter dan juga motorhome, jadi mungkin nextnya aku bakal ngasih tahu ini sih, plus minusnya apa kalau pakai motorhome dan pakai sprinter. Paling gitu dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.